Datang Pak Jokowi, tolong diperhatikan kami yang pedagang kaki lima. Alhamdulillah, senang sekali. Senang. Ya. Pulang untuk besok lagi. Apa tadi kok kayak demo-demo? Dia senang Pak, datang Pak Jokowi di sini. Ya udah gitu aja. Ya. Nah, nih tambahan modal. Apa? Ya. Ya Pak. Ya. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Presiden Jokowi luar biasa. Ini ada ibu-ibu yang membentangkan sebuah poster mengucapkan selamat datang kepada Pak Jokowi dan tolong memperhatikan kami sebagai pedagang kaki lima di Sorong ya, di Papua, di Kecamatan Mariat, Papua Barat ini. Ini kemudian Presiden tetap melanjutkan kunjungannya terlebih dahulu, tetapi setelah selesai kunjungannya datang kembali ke ibu itu dan menanyakan apa tadi yang dibentangkan, apakah ada demo atau apa. Kemudian setelah membaca isinya, Pak Presiden memberikan bantuan untuk UKM kecil bagi yang bersangkutan sehingga dapat menaikkan usahanya. Ini ada beberapa komentar yang saya akan bacakan dari netizen. Yang pertama dari Antonio Desiglio. Entar pada minta semua ini. Nah begini Mas Antonio, Presiden itu adalah pilihan rakyat. Karena rakyat itu diberkati oleh Tuhan, maka Presiden itu hadir di rumah Indonesia, rumah kita ini, sebagai imago Dei atau citra Tuhan, atau dalam bahasa yang biasanya dipakai di Romawi kuno, itu bisa dikatakan bahwa Presiden itu hadir sebagai Allah atau sebagai Tuhan di muka bumi bagi kita semua. Maka tidak salah ketika setiap rakyat Indonesia yang ada di jalan ketika Presiden berkunjung atau lewat meminta bantuan kepada Presiden. Karena Presiden adalah citra Tuhan, imago Dei, sekaligus hadir sebagai Allah dan Tuhan ketika Pak Presiden kemudian turun dan kemudian memenuhi permintaan dari rakyatnya, rakyat yang memilihnya, ciptaan daripada Tuhan. Oleh karena itu, kalau Anda mengatakan bahwa ntar pada minta semua, menurut saya dan Rumah Pancasila, ini memang adalah hak daripada rakyat untuk meminta. Sama ketika saya, Anda, kita semua duduk dan berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu. Tapi apakah Tuhan memberikan itu atau tidak? Yang terbaik adalah kehendak daripada Tuhan. Maka kadang saya meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, saya ingin kaya seperti si A. Tetapi Tuhan mengatakan, kamu tidak perlu kaya. Kamu cukup hanya bahagia. Maka saya bahagia saja. Sekalipun saya ingin kaya, punya mobil, punya lain-lain, tetapi Tuhan yang menentukan kehendaknya. Sama seperti Presiden sebagai imago Dei atau citra Tuhan, atau Allah bagi kita di muka bumi. Maka ketika Presiden lewat dan kita memohon bantuan, ketika dikasih ya kita bersyukur. Ketika tidak, juga tidak ada masalah karena beliau tetap adalah Presiden kita. Masih banyak orang yang wajib untuk dipenuhi kebutuhannya oleh Presiden. Tidak hanya 1-2 orang. Tetapi ketika ada 1-2 orang yang mendapatkan berkat itu, kita di Rumah Indonesia pun harus bersyukur dan berdoa semoga Presidennya diberikan kesehatan dan selalu akan berbagi bagi kita semua. Kemudian komentar yang kedua ini dari Autopilot Killer 69. Loh tumben kok nggak ditangkap kayak waktu itu. Jadi ada beberapa waktu ketika ada yang membentangkan poster itu ditangkap. Contohnya di Blitar. Tetapi kemudian setelah kami dari Rumah Pancasila, teman-teman Rumah Pancasila, semuanya protes, kemudian yang bersangkutan justru dibebaskan dan dipanggil Presiden ke istana, justru dikasih jagung dan harga jagung diturunkan sehingga para peternak bisa jalan dengan baik. Begitu pula yang kejadian kalau saya tidak salah di Jawa Tengah kemarin di kota Cilacap juga diperlakukan sama. Bahkan Rumah Pancasila selalu memohon, tolonglah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pas Pampres itu tidak melarang orang-orang yang berdiri di jalan membentangkan poster ketika Presiden lewat.
Karena Presiden sendiri menyampaikan tidak semua informasi diterima langsung oleh Presiden. Banyak yang ditutup-tutupi. Saya contohkan ya, di Sorong, bukan di Sorong ya, di Merauke. Merauke itu paling ujung Indonesia. Kemarin ketika Presiden membuka PON di sana sekaligus akan mengunjungi Merauke, itu ada cerita menarik karena jalan aspal utama di kota Merauke itu tidak pernah diperbaiki sudah 2 tahun lebih dan sering menimbulkan kecelakaan. Nah, ketika Presiden akan melakukan kunjungan ke Merauke, itu ternyata jalan itu diperbaiki secara cepat oleh pemerintah di sana dengan alasan bahwa jalan itu adalah jalan provinsi sehingga merupakan tanggung jawab daripada provinsi, bukan tanggung jawab daripada pemerintah kabupaten. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak hal yang tidak diketahui Presiden karena ketika Presiden turun, semuanya sudah dibuat rapi. Oleh karena itu, agar masyarakat ini mampu menyampaikan aspirasinya secara baik tanpa merusak Indonesia, maka Presiden harus sering berkunjung ke daerah-daerah dan setiap orang dibebaskan untuk membentangkan spanduk tentang apa yang mereka inginkan dilakukan oleh Presiden sebagai imago Dei, sebagai citra Tuhan, sebagai Allah dan Tuhan bagi kita di muka bumi, khususnya di Indonesia. Maka ketika Presiden melakukan itu sebenarnya adalah kehendak Tuhan yang Maha Esa. Melaluinya siapa? Melalui Pak Presiden. Maka baik itu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pas Pampres, bukalah ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Inilah sebabnya maka ibu ini tidak ditangkap dan tidak dirobek lagi spanduknya. Kemungkinan besar Pak Presiden sudah memerintahkan kepada polisi, kepada Pas Pampres untuk tidak menangkapi mereka yang membentangkan poster, untuk menyambut presidennya sekaligus memohon kepada presiden. Karena itu sama dengan memohon kepada Tuhan. Tuhan menurunkan yang bisa kita lihat dan kita langsung minta tolong, yaitu Pak Presiden Joko Widodo. Semoga ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik dan rakyat kecil akan semakin mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena Presiden memerintahkan Kapolri, memerintahkan Pas Pampres untuk membuka ruang bagi kita menyampaikan aspirasi ketika Presiden lewat. Dan semoga Pak Presiden terus melaksanakan apa yang sudah dilaksanakan, yaitu berhenti dan melihat mana-mana yang penting dari permohonan rakyatnya, sehingga mampu mengumpulkan anak buahnya, menteri-menterinya, dan juga gubernur-gubernur kepala daerah masing-masing untuk membuat regulasi bagi kesejahteraan dan keadilan sosial untuk kita semua di rumah Indonesia. Doa terbaik buat Pak Jokowi dan keluarga di masa jabatannya yang kurang lebih 3 tahun ini. Semoga mampu meninggalkan sebuah jembatan bagi presiden berikutnya sehingga Indonesia akan semakin lebih hebat, lebih makmur, lebih sejahtera bagi kita semua. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbagi di rumah Indonesia. Subscribe Rumah Pancasila. Menerangi jiwa hatiku, melapangkan